Ox kali ini kita bakal coba kita kan udah hampir udah muncak nih di Gunung Sumbing. Awalnya itu rencananya 1 malam dan ternyata tiba-tiba 2 malam ya karena hujan deras banget, bukan hujan sih jatuhnya badai. Dan kita putusin nginep dulu sehari lagi, ngecamp sekali lagi karena kalau misalnya pengen pulang bisanya tuh jam 6 malam ke atas ya, karena takutnya treknya juga basah juga, terus benar-benar licin banget dan nggak kelihatan ya, headlampnya dari anak-anak juga benar-benar nggak memadai juga kan, nggak ada yang terang-terang banget, ada yang terang satu anjing, sisanya kayak baterai itu tuh, baterai main-mainan nih. Iya, jadi benar-benar cuma bisa nerangin kaki doang nih. Oke, jadi kita pasti kan kalau misalkan naik gunung pasti ada cerita-cerita horor. Jadi kita dapat bukannya kita nantang segala macam, tapi kita dapat dan kita pengen sharing aja gitu di Gunung Sumbing gitu kan. Karena kebanyakan dari orang-orang kan yang terkenal horornya apa sih, perahu ya? Lau sama Arjuno. Dan kita pengen sharing aja di Gunung Sumbing, ternyata ada hal-hal yang kita dapetin gitu loh. Dari Rasta dulu deh. Enggak, gue kan kalau setiap mau kemana gitu ya, pergi jauh atau keluar kota, apalagi ke Jawa atau ke Sumatera gitu, Kalimantan, Seralah, kemana pun itu, pasti gue ada ke rumah guru gue dulu, kayak ya udah minta doa biar gue selamat pulang pergi. Sebelum ke guru gue pasti ke orang tua gue dulu, kan dia guru silat gue, Sekalian guru spiritual ya juga spiritual, pengobatan kebatinan. Guru gue namanya Cinding. Dia ya nyaranin kayak udah nanti kamu insya Allah nggak apa-apa lah, adin jaga segala macam. Terus saya juga nanti kalau misalkan kamu pengen bertemu sama yang namanya yang jaga Gunung Sumbing itu kan Dewi Sumbing gitu, nanti kamu fatihin aja, nanti kamu bakal ketemu gitu. Emang gue pas sebelum jalan sama lu Pik ya, gue ngomong ntar gue pengen ketemu dah di Dewi Sumbing. ada rencana pengen ketemu. Ntar gue udah pasti ketemu dah gue. Ya, oke, next. Ulang kayak gitu. Terus ya udah gue jalan segala macam, gue jalan sampai sono. Dan ini juga misteri nggak jelas nih. Gue jalan dari Jakarta sampai Wonosobo tuh 12 jam sama anak-anak. Gue nggak ngerti gimana tuh. Normalnya aja paling lamanya dan paling pahitnya 6 jam 7 jam. Padahal itu nggak macet. Gue yang nyetir, gue bawa mobil 120 sampai 160 km. Ya layaknya anak muda bawa mobil aja lah, kalian tahu sendiri lah ya. Karena gue waktu itu gue bareng sama keluarga gue aja cuma 7 jam doang, dan itu di rest area gue makan dulu, terus ngobrol-ngobrol, curhat-curhat segala macam kan, ya biasa keluarga kan. Dia kan anak muda, kalau misalnya di rest area cuma sebatang 2 batang habis itu cabut lagi gitu loh. Dan itu 7 jam, dan pas gua ke Sumbing itu 12 jam, itu benar-benar nggak masuk akal sih. Sampai dipikirin kok bisa lama banget Pak. Yang anehnya tuh nggak nyampe aja. Iya. Kita berhenti di rest sampai kita kecapean sendiri. Udah kok nggak nyampe. Udah istirahat lagi. Akhirnya nyampe jam 1 ya. Jam 12 sampai jam 1. Jam 1 malam. Setengah 1 malam anak-anak istirahat, berangkat, berdoa lah kayak biasa, berdoa jalan. Feeling sih bagus pas berangkat, bagus karena emang gue ngeliat tracknya di YouTube gitu kan, karena gue belum pernah naik Sumbing. Oh yaudah sama kayak gunung-gunung yang pernah gue lihat juga. Akhirnya gue naik ke atas, emang tracknya tuh kacau banget di situ. Makanya kita nggak berani turun pas sore itu. Pas akhirnya di atas nginep tuh hari pertama. Gue lupa sih gue mimpi itu gue hari pertama apa hari kedua ya. Gue nggak tahu mimpi itu beneran apa enggak. Kan itu posisi hujan gede, dan sebelum hujan itu banyak pendaki yang udah turun ya, karena kita kecapean, kita nggak summit kan, kita muncaknya ke siangan biasa lah kan. Jam 7. Orang summit jam 4, jam 3, kita jam 7, mantep. Udah kayak gitu turun ke sorean, emang capek banget, kaki pada pengen putus, udah kita istirahat, gue tidur, anak-anak makan gue tidur, gue sakit tuh di situ tuh. Gue sakit minum Panadol, gue tidur, gue mimpi tuh ketemu cewek pakai baju merah terbang gitu aja. Terbang. Iya, dan gue ngimpi gue turun tapi dia ngikut.
pas gue turun. Pas kita maksudnya kita pas lagi pengen balik nih ke base camp. Posisi emang udah sore. Dan itu sama di mimpi gue sore, gue turun hujan gede banget. Hujan, kita pakai jas hujan segala macem, kita turun. Ada pendaki lain di depan jalan, pas kita jalan itu longsor di tebing gunung itu longsor. Ya, jadi kalau misalkan kalian nggak tahu Gunung Sumbing kan ada jalan yang pertama tuh engkol-engkolan, jalan yang kedua itu zigzag kan. Nah kita yang beda tuh, kita bikin kita dikasih jalan yang baru, trek yang baru, yang paling baru bener-bener baru via Garung ya. Jadi kita temu yang namanya Pengkolan 9 itu nyiksa juga kayak engkol-engkolan juga, kayak zigzag juga. Mungkin zigzag masih nyantai lah. Pengkolan 9 itu benar-benar kiri lo tuh jurang bro, jadi kanan kiri tuh makanya itu kita nggak berani turun karena itu posisi karena kita ngerasain pas muncak kan, pas hujan turun kepleset mulu jatuh. Itu masih mending depannya bukan jurang kayak masih sabana. Kita jatuh ke sabana kan. Kalau misalkan yang di Pengkolan 9 tuh pas kita kepleset udah selesai. Umur selesai sampai di situ. Apalagi kan treknya itu kan kalau misalkan yang lama mungkin berdebu segala macam kan. Ini benar-benar tanah yang kalau misalkan kena hujan tuh benar-benar jadi lumpur gitu. Jadi benar-benar lengket banget dan licin banget. Nggak ada pijakan, benar-benar kayak prosotan ya sih. Lu pernah kancol gak lu Atlantis nah gitu. Iya, jadi benar-benar ya kita tidur lagi aja sehari gitu. Iya, makanya pas itu gue mimpi kayak gitu. Gue panik sendiri, gue nggak tahu itu benar apa kagak dan gue nggak tahu itu cewek siapa. Pikiran gue pertama itu Dewi Sumbing, karena emang gue setiap pas sebelum gue naik, gue pengen muncak, gue pengen pengen ketemu gitu. Gue selalu bilang kayak gitu. Ternyata gue mungkin itu ketemu tapi gue nggak tahu lebih jelasnya gimana. Tapi yang jelas cantik orangnya. Dan gue ngimpi jatuh, yang anak-anak gue semuanya pada jatuh, gue doang yang enggak. Kasarnya dia tuh mungkin ini kayaknya baik aja. Soalnya dia bilang nih kalau kasarnya gini, nih kalau lo turun hujan-hujan kayak gini nih akibatnya mungkin kayak gitu. Tapi gue nggak ngerti juga. Soalnya itu posisi hujan dan lepek longsor jatuh semuanya. Kayak di situ gue bangun, anak-anak baru pada masuk, gue tidur lagi. Gue ngimpi lagi sebenarnya, cuma gue lupa. Pas gue bangun, gue makin kayak apa sih? Gelisah. Gue bener-bener gelisah. Gue bingung. Gue pengen ngajakin Topik pulang hari itu juga sebenarnya. Gue pengen bangunin anak-anak tapi anak-anak udah pules kan. Gue tidur. Nah di tenda ini kita udah ceritain belum sih yang di tenda itu masalah yang tenda belum ya? Belum. Nah di tenda ini pas gue tidur itu setelah gue mimpi. Nah ini gue benar-benar kejadian gue dengar sendiri. Gue tidur di tenda. Gue tidur posisi paling kiri kan pertama. Paling kiri itu benar-benar langsung tembok, itu dingin banget. Lo ngerasain Pik? Yang paling kiri itu benar-benar deket tembok seharusnya. Kalau misalkan pengen dingin itu yang di sebelah kanan, karena angin itu dari bawah ke atas bukan atas ke bawah. Dan ini yang sebelah kiri itu pas banget, kirinya tuh tembok plek. Harusnya nggak kena. Harusnya nggak dingin, sama sekali nggak dingin. Dingin banget. Dan lebih hangat harusnya. Tapi tenda kita juga mepet. Dan tenda kita mepet dan kagak ada ruang di kirinya. Jadi yang kirinya itu nggak bisa dilewatin sama orang gitu. Jadi benar-benar mepet banget gitu loh. Di situ gue nggak ngimpi tuh, gue ngerasain pas di kiri nih, gue kan kanan gue pada tidur nih. Di kanan gue ada Baplang, ada lu, depan gue Topik, kanannya lagi si Daud sama Bele. Gue denger kok ada yang ngorok gitu. Ada yang ngorok siapa? Pas gue bangun, gue duduk, ngoroknya hilang. Nah sedikit informasi aja. Kita ini sebenarnya nggak ngorok gitu, yang ngorok ini cuma dia doang. Dia doang, seorang dia doang. Masa gue dengerin ngorok gue sendiri? Iya. Dan sedikit informasi juga, kita ini nendanya itu nggak deket-deketan sama orang, jauh banget. Dan ada juga paling di atas ya. Di atas kita. Itu juga kalau misalkan ngorok juga nggak bakal kedengeran karena ketutup sama tanah yang pojokan kiri itu tadi. Naik ke atasnya juga lumayan, berapa langkah, 10 langkah lebih. Akhirnya pas gue denger suara ngorok, tapi yang gue aneh ngoroknya ini tuh ngoroknya halus tapi kayak ngorok cewek. Ngedengkur cewek. Iya, udah kayak gitu, terusnya ada yang ngedengkur cewek kayak gitu. Terus habis itu ada yang ngomong, aduh, kayak ngomong gitu. Berkali-kali tuh. Gue bangun, enggak ada yang ngorok. Gue cekin satu-satu kupingnya, Topik enggak ngorok, ini Cahyadi enggak ngorok, kata gue siapa yang ngorok, gue tidur lagi tuh. Tapi enggak merem, Cah. Gue tidur, gue melek, ngorok lagi. Samping kiri gue kan tembok tuh. Tanah padahal. Ngorok lagi. Gue makin gak bisa tidur. Akhirnya gue kebangetan kesel. Gue bangun, gue diem dulu. Gue bangunin mamanya. Ayo bikin teh. Oke. Kayak gitu.
pindah tuh karena habis bikin teh makan segala macam kan kita nyemil santuy. Gue belum mau cerita tuh karena itu posisi masih di atas. Gue gak cerita, yaudah akhirnya tidur lagi tuh. Tidur lagi, gue dengar lagi tuh suara, aduh gitu. Gue bangun, ada Bele bangun no, Bele yang pojok no. Lek lu ngomong aduh gak? Kagak. Buset kata gue doang yang denger nih, sialan gitu gue. Akhirnya kayak gitu gue tidur lagi. Nah ya udah, gue juga bingung nih, gue nggak ngerti ini tuh siapa, kenapa gue digangguin itu gue nggak ngerti. Kalau dari lo B ada gak? Kalau gue sih di tenda nggak terlalu peka ya. Iya. Kalau gue pasti lagi Di track. turun tuh, gue nggak ngerti lagi. Jadi lu pas dari pos 2 ke pos ke pos 1 itu di situ posisi abis hujan dan itu kabut. vegetasi ya. Iya, Jadi vegetasi. benar-benar hutan. Lu ngeliat hutan, pohon yang lu ngeliat batang sama apa? Daun yang hijau, batang hitam gitu. Lu kayak salfok gitu kalau ada merah-merah gitu. Iya kan beda warna soalnya. Salfok gitu kan. Gue berduaan doang, Daud di depan, gue di belakang. Posisi anak-anak jauh ya di belakang. Iya, anak lagi jauh. Soalnya gue pas turun gue lepas sepatu, gue nyeker, gue ngepus, soalnya sepatu kecilan kan. Gue nyeker, gue lari aja jauh banget. Gue bilang, gue sama teman gue tuh Daud namanya, berdua. Udah tuh, gue jalan, teman gue kagak jalan aja. Orang situ juga kabut, bener-bener kabut. Dari hutan kabut tuh kayak gimana ya, spooky banget kan jadi sih. Gue jalan, pas gue nengok gini, sekali nih gue nengok terus dalam hati udah, pas nengok kedua kali, jelas banget. Apa tuh? Nggak tahu, kayak jubah kayak gimana? Jubah baju merah. Iya kayak jubah baju merah gitu, tapi Bukan jas hujan kan? bukan jas hujan. Bukan. Lo bisa pastiin bukan jas hujan bukan? Merahnya bener merah terang, merah kain. Pas gue itu Cewek tapi cewek? Enggak, gue pokoknya itu merah kain, bukan merah jas hujan. Dan jas hujan kan dia mencilak gitu kan. Kalau kena air mencilak. Nah mungkin menurut gue relasinya sama lu Pak, yang lu bilang tadi di Sumbing. Kalau gue ketemunya baju merah. Iya mungkin itu gue yang dari cerita lu anjing, mungkin apa itu kali ya. Terus pas udah tuh gue ngenyap pas di situ, gue semakin lari kan. Pas banget trek turun yang apa? Batu putih gitu ya kan, turun. Gue bilang sama Daud, turunnya kali ya, lari kita, udah jalan itu, udah lari ya. Gue lari tuh, gue bilangnya itu kan, turun kita biar cepet gitu, iya. Padahal mah takut kan. Iya, dalam hati itu apa nih? Padahal mah ngeri juga kan. Gimana Daud? Asik Daud gue. Udah sih, terus ini menurut pandangan gue juga pernah ngerasain. Jadi sebelum gue muncak itu ke gunung, gue tuh selalu kayak nggak percaya gitu dengan hal-hal mistis yang begitu. Karena bokap gue juga emang punya isian juga. Ya sebenarnya gue percaya akan hal mistis, tapi gue nggak pernah ngerasain sendiri gitu loh. Jadi gue selalu bilang ke Rasta sama dia nih, sama si Baplang, pokoknya kayak nantangin gitulah, jatuhnya sih kayak nantangin sih sebenarnya. Kayak nanya gitu, iya kayak nanya-nanya gimana sih setan di gunung begini-gini, gimana sih katanya setan di gunung itu galak-galak segala macam kan. Karena yang setahu gue juga emang percaya aja, tapi gue belum pernah ngerasain, gue pengen ngerasain gitu. Jadi ya singkat ceritanya pas gue lagi ngedaki tuh dari pos 1 ke pos 2 itu kan vegetasi tuh ya. Ya lo tau lah gua ini sama teman-teman gue ya ngomongnya itu emang berantakan gitu, ngomongnya berantakan. Dan SPOK hancur udah. Apalagi kan kita rame-rame, semakin rame kita semakin tenang dan semakin ya udah gitu loh. Semakin pede gitu loh. Dan nggak ada yang pernah bilang kalau misalnya omongan dijaga segala macam. Oke lah, gue sebenarnya ya pengen jaga omongan, tapi ya mau gimana, nggak bisa ditahan, mau gimana lagi gitu kan. Jadi gue nungguin si Rasta kan emang bermasalah lah sama itulah pernapasannya kalau misalnya masalah di gunung, karena kan berat badannya juga gede, karirnya juga gede kan, gue paham segala macam. Gue nunggu nih sama Baplang di pohon, jadi ada pohon tumbang gitu, terus ada bendera putih. Nah gue kebiasaan banget dari base camp, gue udah ngomongnya sembarangan sama nih bocah gitu kan. Gue udah
pengen bercanda apa gitu gue lupa, yang menjurus ke bokep gitu kan. Tiba-tiba gue benar-benar denger banget di sebelah kiri gue dia, sebelah kanan gue lupa siapa, Topik atau lu ya? Lu. Jadi di sebelah kiri gue pengen baru benar-benar ngomong, pengen ngejurus ke sana, tiba-tiba ada yang kencang banget di kiri gue. Nggak mungkin kan baplang kan, maksudnya kalau misalnya baplang juga pasti baplang ya ekspresinya aneh gitu. Tapi gue denger banget di sebelah kiri gue kencang banget. Itu pas banget gue lagi ngomongin tentang pengen ke bokep gitu. Terus langsung gue diem tuh, baplang masih ngerasa pasti, langsung diem aja gue. Tapi gue nggak mau ngomongin ke situ, takutnya anak-anak parno karena kan baru mulai gitu. Kalau misalnya suara burung, nggak mungkin suara burung, gue yakin banget. Ya masa suara burung bisa kayak gitu kan, gue bisa kayak nyuruh gue diem gitu, jangan ngomong sembarangan. Dan hari kedua tuh setelah badai kan, hari 2 setelah badai, si Rasta mimpi segala macam. Pindah posisi kita ya. Iya, lo pindah posisi. Pojok. Jadi Topik di tempat gue. yang sehari pertamanya Rasta itu di dekat tanah tuh. Jadi dia di sebelah kanan gua, di sebelah kiri gua baplang. Yang pojok itu Topik dia. Gua tuh selalu dah kebangun, benar-benar kebangun banget. Jadi gua kalau misalkan bangun tiba-tiba ada Daud. Gua nggak tahu si Daud itu emang dia kebangun atau emang tidur. Kayaknya gue nggak ngerti, gue selalu kebangun tiba-tiba ada Daud. Bener-bener lagi duduk aja kayak Duduk sama gue ngeliat juga pas gue bangun, kalau nggak Daud bele. Duduknya duduk gini aja. Iya, maksud gue gini. Sebenarnya gini. Ya? Maksud gue, gue merinding. Maksud gue kalau misalkan anak-anak biasa ya, kalau misalkan lagi subuh-subuhan gitu kebangun sendiri pasti panik dong. Ini kagak panik pisan. Yang gue lihat Daud, apalagi kan gue lepas kacamata, gue nggak tahu samar-samar. Yang gue lihat sih Daud. Yang gue lihat, sumpah yang gue lihat Daud. Dia duduk, bener-bener duduk. Gue di base camp itu gue kebangun juga, tapi gue ngeliat Daud sambil main handphone. Ini gue di tenda 2 kali kebangun, pas banget ada Daud nggak main handphone sama sekali. Pokoknya bukan yang kayak kita ngeliat Daud Pakai sleeping. Iya, bukan kayak biasanya gitu loh. Itu yang gue rasain sih. Terus gue tidur kan. Gue tidur terus gue kebangun lagi. Gue dengar banget di belakang gue ini ada suara ngedengkur. Tapi bukan Rasta, gue paham banget kalau misalnya Rasta kan sebelah kiri gue. Karena sebelah kanan. Karena kalau misalkan anak-anak ini nggak pernah ngorok, cuma dia doang yang ngorok. Gue nengok si Bapang yang sebelah kiri gue, dia nggak begitu kagak bisa ngorok lah, bocahnya orang kurus ya kan. Ini nih dia doang yang sumber ngorok ya, dia doang. Gue cek Sumber waras. yang setelah gue cek dia kagak ngorok. Gue panik banget, bener-bener panik. Gue langsung bilang anjir, ini apaan. Bener-bener dekat banget di belakang gue. Di belakang gue itu nggak ada tenda sama sekali, kosong. Langsung jurang gitu loh. Jadi gue denger tuh itu bener-bener ngedengkur. Kayak ngedengkur apa sih ya, dibilang hewan bukan. burung gitu nggak? Kayak yang burung dara gitu. Bukan Kayak wakur gitu. Itu bekukur kan, bukan dengkur anjing. Gue panik banget, gue nggak bisa tidur tuh sekitar 5 menitan 6 menitan. Jadi gue paksain tidur, terus tiba-tiba gue mimpi. Pokoknya gue nggak tahu apa gue mimpi, pokoknya gue rep-repan 5 menit. Itu gue udah baca doa semuanya, gue dalam hati gue bilang anjing, gue mati di gunung nih. Lo bayangin biasa gue rep-repan cuma semenit 2 menit. Ini 5 menit, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain lo. Gue pengen teriak nggak bisa, gue pengen minta tolong nggak bisa. Wah itu ngaco banget. Terus tiba-tiba pokoknya gue nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada yang bisikin gue Dewi Sumbing gitulah. Gue cuma nggak bisa ngelihat, tapi gue denger gitu loh, Dewi Sumbing gitu dalam posisi rep-repan. Abis itu tiba-tiba ada dia dan di mimpi gue tiba-tiba ada dia. Terus gue langsung sadar gitu aja. Abis itu gue langsung bangun dia secepetnya, gue beginiin dia. Nah mimpi gue nyambung sama penglihatannya si Bele. Coba Le, ngobrol Le. Iya nih, kan
mic-nya kan. Cak cerita begitu nih di base camp. Kita cerita dia mimpi ada Rasta. Nah, gue waktu itu kebangun. Nah, gue kebangun, Daud minta pindah. Gue akhirnya pindah ke ujung tidurnya. Nah, setelah itu gue nggak tidur. Gue duduk aja sila tuh. Nah, habis itu tiba-tiba Rasta tangannya kayak gerak silat. Dia gerak silat. Nah, dia mau nonjok Daud, kayak mau nonjok Daud. Nah, dari situ gue mikir, wah nih Rasta pasti mimpi lagi nih, berantem sama siapa. Gue takutnya kayak ada yang keganggu di antara kita bertujuh ya. Bertujuh. Takutnya ada yang masuk atau gimana gitu, gue kan nggak tahu. Nah, terus pagi-paginya gue tanya Rasta kan, tak lu mimpi ya berantem? Kata dia enggak, ya kan? Gue bingung, cuman dia gerak silat, bener-bener kayak mau nonjok Daud gitu nih. Misalkan Daud di pinggir sini nih. Jadi satu sasaran gitu lah. Ya jadi kayak salah satu sasaran ngeri. Terus kan kata Cah juga Daud dilihatnya kan beda banget kan. Pas di tenda, gue ngerinya Daud yang kena malah ketempelan. Nah pas pagi-paginya tuh kita mau berangkat beres-beres tenda, Daud bilang sama gue, kenapa dia minta pindah? Dia dicolek di pinggir. Dia kan paling pojok tendanya. Iya, dicolek. Kan tenda sliding ada 2 ya. Sliding pertama, sliding kedua. Tembus dong pandangan bayangan orang. Itu ada bayangan orang persis di depan tenda kita. Gue lah sambil jaga-jaga, kalau misalkan emang dibuka sliding gue langsung timpa tuh, gue pengen keluar. Tapi gue lama-lama pas gue nyari headlamp, gue nyari headlamp ke belakang, udah kagak ada bayangannya. Terang tapi bentuknya kotak doang. Kayak bener-bener kayak di kuburan. Tuh gue kaget ketika bangun. Gue yakin ada satu hal yang kita lupa. Si anjing beli rokok menyan nih. Bener ya. Si anjing. Ini menyan jangan dibawa. Gue udah bilang malam-malam ini menyan jangan dibawa. Ntar kalau misalkan dibawa repot kita, takutnya ada apa-apa segala macem kan. Dibawa juga sama dia. Dan itu kita gak ada yang tahu sama. Gak ada yang tahu. Yang tahu cuman gue doang. Bukan bawa, ke bawah. Tahu cuman gue